Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove, karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning. Ini semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove, karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat Cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X. Gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat Cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terhadap momen sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terhadap momen sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai pada momen sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Khofifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Khofifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Khofifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Khofifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Khofifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Khofifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Khofifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Khofifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Khofifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Khofifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Khofifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Khofifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terhadap sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai pada momen sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X. Gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X. Gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X. Gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Khofifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Khofifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Khofifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Khofifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Khofifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Khofifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Khofifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Khofifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Khofifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Khofifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Khofifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Khofifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus,
dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X. Gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Khofifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Khofifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Khofifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Khofifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Khofifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Khofifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Khofifah hanya melempar tawa kepada awak media. Khofifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Khofifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Khofifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Khofifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Khofifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Khofifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Khofifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Khofifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Khofifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Khofifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Khofifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Khofifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju Kim. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota Kim. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyaikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal capres dan cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning. Ini semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahur Muzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi. Intinya dari kiai tidak ada memunculkan nama. Pak Prabowo hanya meminta restu, ujar Gus Kausar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Hovifah Indar Parawansa pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, malam. Pertemuan itu berlangsung di Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, setelah Airlangga dan Hovifah bertemu, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kejutan terkait Pilpres 2024. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci ihwal kejutan yang dimaksud tersebut. Beberapa hari ke depan mungkin saja ada kejutan yang baik bagi proses pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jika melihat suasana beliau berdua, Airlangga Hovifah, insya Allah akan ada hal yang positif bagi proses Pilpres dari Partai Golkar, sambungnya. Sarmuji menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat Partai Golkar merayakan perayaan Maulid Nabi. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan berkumpul di rumah dinas Bupati Tuban Aditya Halinda Faridki. Setelah kami merayakan Maulid Nabi, Pak Airlangga disuguhi tumpeng nasi kuning untuk dipotong. Ternyata potongan pertama diberikan kepada Bu Hovifah dan potongan kedua diberikan kepada saya, kata Sarmuji. Menurut dia, di balik pemberian tumpeng tersebut terdapat pesan tersirat yang ingin ditunjukkan oleh Airlangga kepada publik. Ada pesan simbolik penuh makna dari potongan tumpeng untuk Bu Hovifah. Pak Airlangga juga sempat bilang ke Bu Gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadinya ya dari nasi kuning ini, semacam kode yang dilemparkan Pak Airlangga, kata Sarmuji. Sarmuji menjelaskan, keduanya pun juga menggelar pertemuan empat mata, meski di ruangan terbuka. Tapi saya tidak tahu persis apa isi pembicaraannya. Meskipun di ruang yang tidak tertutup, tapi Pak Airlangga, Bu Hovifah hanya bicara berdua sementara kami mengamati dari jauh saja, ujar Sarmuji. Saat ini Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun KIM saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Garuda dan Partai Gelora. Gabungan partai politik itu telah mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan alasan mengapa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, kini menjadi kandidat cawapres yang diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adi mengatakan, baik Ganjar maupun Prabowo, sama-sama membutuhkan suara di Jawa Timur untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hovifah pun menjadi sosok yang terbilang kuat dan memiliki jumlah pemilih yang besar di Jawa Timur, mengingat kini ia juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Dengan bersanding bersama Hovifah, maka Ganjar atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas mereka.
Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Sosok Hovifah bahkan diperhitungkan oleh dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tribun menghimpun beberapa peristiwa politik terkait Hovifah yang kemungkinan akan maju di Pilpres 2024. Komunikasi Hovifah dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan sudah terjalin. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Roma Hurmuzi atau Romi, mengatakan bahwa Hovifah telah melakukan pertemuan dengan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa Megawati dan Hovifah telah beberapa kali bertemu. Namun, pertemuan tersebut tidak diagendakan secara khusus untuk membahas tentang cawapres Ganjar. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Hovifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pencinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres dan Pileg sebagai komitmen membangun masa depan dengan merawat pertiwi, jelas Hasto. Dari sejumlah pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati menggali hal-hal fundamental dari sosok kandidat cawapres Ganjar dengan membahas agenda strategis ke depan hingga visi dan misi. Membahas mengenai mangrove, membahas pemerintahan ke depan. Karena orang-orang hanya fokus pada figur, hal-hal yang sangat fundamental, seperti narasi dan visi misi, agenda strategis yang seharusnya kita gali, ucap Hasto. Hovifah sendiri tak hanya dilirik oleh kubu Ganjar, melainkan juga kubu baca pres Prabowo Subianto. Saat ditanya hendak berlabuh kemana, Hovifah hanya melempar tawa kepada awak media. Hovifah mengaku masih tegak berdiri untuk Jawa Timur. Makanya aku mau ngomong ada Pak Presiden. Supaya kalian tidak tanya, jawab Hovifah ke awak media sambil tertawa lepas. Selasa, tanggal 3 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ganjar dan Prabowo melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdien. Selain itu, Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan. Sehingga tak heran jika Hovifah masuk radar di dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Hal tersebut juga diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP, Puan Maharani. Ia secara jelas menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ya, bisa saja nama Bu Hovifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Hovifah. Ya, beliau masuk dalam radar, ungkap Puan Jumat tanggal 29 September tahun 2023, dikutip dari Kompas TV. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yakni dari pernyataan Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan, sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan. Namun, pihaknya enggan menyebutkan nama sosok perempuan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Terkait dengan capres-cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu, kan, baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai tanggal 19 Oktober kalau tidak salah sampai tanggal 25 Oktober. Jadi skala prioritas sekarang itu mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya atau juga bisa Miss X, gitu kan, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa soal peluang Prabowo berpasangan dengan Hovifah akan dikomunikasikan dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Pernyataan itu disampaikan oleh Muzani di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 3/10. Sementara itu Hovifah sendiri juga tampak menjajaki hubungan politik dengan PDIP. Bahkan Puan Maharani mengakui nama Hovifah dipertimbangkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu Hovifah juga disebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun hal itu tak membuat kubu Prabowo mundur dan tetap akan mengkomunikasikan Hovifah sebagai cawapres Prabowo. Muzani mengatakan bahwa semua proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan dengan anggota KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan pada partai koalisi, supaya menjadi keputusan bersama, ucap Muzani. Menurut Muzani, Prabowo mendapatkan banyak masukan soal cawapres dari para kiai di Jawa Timur. Muzani menyebut bahwa Prabowo sangat mempertimbangkan masukan dari para kiai terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya.
Sementara itu, bakal Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, Gus, dan Kiai Nu Jatim di Surabaya pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Di antara ulama yang dikunjungi adalah Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri. Gus Kausar menyebutkan dalam pertemuan itu sempat dibahas dua nama cawapres yang paling kuat untuk mendampingi Prabowo. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut dua nama, salah satunya muncul nama Hovifah Indar Parawansa. Yang beliau, Prabowo, sebutkan cuma ada mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi tidak spesifik disebutkan oleh Prabowo, namanya, kata Gus Kausar usai silaturahmi dengan Prabowo. Tetapi Gus Kausar juga memberi sinyal terkait nama Hovifah Indar Parawansa muncul, namun masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Kemudian dalam pertemuan itu juga Gus Kausar menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo tersebut para kiai dan Gus yang hadir tak sama sekali mengusulkan nama cawapres kepada Prabowo. Tidak ada usul tadi, para masyayikh menyerahkan ke Prabowo, terangnya lagi.